Ya, hari ini saya kedatangan tamu nih yang jagain saya tiap hari. Karena saya tinggalnya di Lembur Pakuan, Subang, di bawah wilayah Kapolres Subang. Hari ini kita bertemu banyak hal yang ingin dibicarakan karena saya mungkin nanti setelah dilantik jadi gubernur, koordinasinya bukan hanya dengan Polda, tapi dengan Polres-Polres, dengan Polsek-Polsek, dengan Babin Kamtibmas, karena agar Jawa Barat ini satu, bebas dari penambangan liar, dua, bebas dari narkoba dan obat-obat terlarang, psikotropika istilahnya. Betul. Ya, tiga, geng motor, empat, knalpot brong, ya kan, lima, tawuran, yang keenam mudah-mudahan bisa zero kriminal. Mudah-mudahan. Bapak udah lama jadi Kapolres? Alhamdulillah jalan 20 bulan, Pak. 20 bulan, masih Siap. baru ya? Siap. Masih baru, Siap. belum 5 tahun maksudnya. Siap, Pak. Siap. Tapi paling lama kan 2 tahun 2 kalau tahun. Polres. Oke. Tahun berapa lulus? 2004. 2004. Siap. Masih muda. Siap. Udah AKBP. Siap, Ya. Pak. Saya dulu daftar secabang nggak lulus. Beliau mah lulus, lebih pintar dari saya nih. Bener, Pak. Itu mah karena nasib. Siap, Pak. Nah, kemudian Subang. Oke. Subang itu paling tinggi kriminal apa? Kalau dari hasil data saya evaluasi, rata-rata kejahatan jalanan, Pak. Kejahatan jalanan. Ya. Anak-anak SMP itu bacok pakai celurit Ya. loh sekarang. Siap. Bener nggak tuh? Kalau dari data usia, memang rata-rata remaja, loh. Ya remaja. Remaja. SMP Siap. SMA. SMP SMA. Karena waktu itu tuh ada tuh orang mana tuh daerah Pantura. situ. Ya ibunya datang ke sini nangis-nangis Siap. karena dia kehabisan biaya. Siap. Anaknya itu ininya yang kena. Siap. Tapi memang anaknya juga nakal jam 1 malam masih Ikut keluyuran Siap. gitu loh. Betul. Nah, kemudian saya dengar Bapak dapat narkoba. Oke. Alhamdulillah kurang lebih 5 kilo. Hah? 5 kilo itu setiap 1 kilonya itu 1 miliar. 5 miliar dong. Siap. Jenisnya apa? Sabu, Pak. Sabu. Barang mahal tuh, Pak. Betul. Siap. Sabu? Sabu. 5 kilo sabu. 5 kilo sabu. Di Subang loh ini, Pak. Siap. Ini bukan Bogor, Pak, di Subang, Betul. Pak. Di Subang, Pak. Kan daerah pertanian. Betul. Sabu. Dapatnya di mana? Di Cijambe kalau kami tangkapnya. Jambe sini? Siap. Pelakunya orang mana? Pelakunya dari luar semua, Pak. Orang mana? Orang Jakarta. Jakarta? Jakarta, Oh, siap. Jakarta terus sih? Siap. Kota Bogor, Jakarta. Kabupaten Bogor, Jakarta. Siap. Orang Jakarta terus. Dekat, Pak. KTP-nya Jakarta. Siap. Dia bawa barang dari mana? Memang dari Jakarta dan memang mau disebarnya di Subang dan sekitarnya. Nah, kalau bicara di Subang para pengguna itu di kalangan mana? Kalau sabu sendiri memang di atas remaja. Sabu kan mahal harganya, Ya, Pak. ya, itu Orang Subang kebeli. nah, itu dia, Pak. Kan biasanya kan apa namanya? Eksimer. Siap, obat-obatan terlarang Ya, yang topi miring. Siap, betul, Pak. Itu yang remaja. Remaja. Siap. Ini pakai Memang dari situ nanti dari Subang itu nanti dia sudah terpotong dengan jaringannya yang nanti mungkin disebarkannya tidak hanya khusus di Subang. bisa ke Bandung. Siap, dan sudah kita paparkannya di Subang. Nah, kalau di Subang, Siap. terus walaupun sekarang kan arahnya itu harus direhabilitasi. Pengguna sabu banyak Lebih banyak penggunanya memang. daripada pengedar. Pengedar, ya. Oh, penggunanya ada Ada. di Subang. Ada. Kalangan kelas apa? Pekerja swasta, Pak. Pekerja. Bukan pelajar. Kalau Udah pegawai ya? ya sudah pegawai. Dia karyawan. Siap. Pakai sabu. Kalau dari kami hampir 20 bulan di sini memang pemakai. Oh, pemakai. Rehabilitasi. Rata-rata pemakai. Siap. Yang masuknya? Yang masuk dari Jakarta semua, Pak. Oh, Jakarta Dari semua. luar Subang semua. Nah, kemudian rehabilitasinya selama ini di mana? Kan sekarang arahnya rehab. Siap. Rehabnya di mana? Ada beberapa tempat, Pak. Ada di Bandung, ada di Sumedang. Yang kami sudah MOU dari Dit Narkoba Polda Jabar. Di Subang nggak ada. Kalau saat ini belum. Kami nggak. Subang, Purwakarta, Kerawang, Siap.
Belum ada. Belum ada kalau dari di Subangnya sendiri. Diperlukan nggak? Kalau untuk dari jumlah pengguna ya, memang sebenarnya tidak terlalu. Oh, tidak terlalu banyak. Ya. Artinya masih belum Masih perlu. belum, siap. Tapi kan kalau pesantren yang mengobati itu ada kayak di Purwakarta, Bisa. di Cireok Siap. ada ahli rehabilitasi narkoba. Ya paling rencana saya adalah bekerja sama dengan pesantren-pesantren itu, kita bantu kelengkapannya, kita bantu ahli mediknya. Betul. Karena dia kan spiritual kan. Siap. Ahli mediknya untuk bisa bersama-sama menyelesaikan problem itu. Siap, betul Pak. Gitu. Kalau selama ini kan kita pendekatannya pendekatan kedokteran. Siap. Nah, penyebaran paling banyak kalau ngomong kecamatan mana? Kalau obat-obatan Pak, dan pengguna memang kota dan sekitaran Pantura Pak. Kota dan sekitar Pantura ya. Obat-obatan. Ya. Tapi yang lebih parah lagi di Subang tuh mabuk, Pak. Siap. Minum. Siap. Itu kan dulu saya waktu masih DPR itu jalur dari Purwakarta Segala Herang sampai Jalan Cagak sampai Kasomalang. Ya, Nah, itu jalurnya. Kalau di Subang itu di sekitar terminal. Siap, terminal Pantura. Terminal, terus jalur Pantura. Pantura, siap. Nah, gitu kan. Karena kan dulu pernah ada yang meninggal massal kan. Siap, Pak. Jadi dari beberapa kasus kemarin Pak, memang yang paling berbahaya itu lebih ke oplosan Bapak. Iya. Siap, karena memang kalau dari miras yang legal, memang sampai saat ini tidak pernah terjadi menelan korban. Namun rata-rata yang menelan korban salah satu kejadian yang sampai 14 di daerah selatan itu Pak. Iya, di Jalan Cagak. Jalan Cagak itu memang oplosan murni, sehingga memang yang perlu penanganan khusus dan menjadi atensi kami juga adalah bagaimana sikap aware masyarakat lingkungan sekitar, karena membelinya satu-satu, sembunyi-sembunyi, sehingga kita juga mencampurnya itu yang kadang-kadang tidak dalam bentuk rame-rame, itu yang kadang-kadang harus kami pikirkan juga sehingga tidak menelan korban lebih banyak. Iya, dulu kan hampir berapa tuh? 17? 14 Pak. 14 meninggal. 14, ya. Lumayan, Pak. Banyak Pak. Banyak itu Pak. Siap. Kategorinya sudah kategori darurat. Kategori darurat. Walaupun para penjualnya selalu orang luar. Kalau kemarin penjualnya di Subang Pak. Ya, orang Subang. Kan biasanya penjualnya orang luar pulau biasanya. Siap. Kalau kalau pil itu orang luar pulau biasanya. Minuman juga biasanya orang luar pulau. Kemarin orang sana. Ya, dia beli satu-satu tapi nanti ke tempatnya masing-masing korban itu. Jadi ada yang di rumah temannya, ada yang di tengah lapangan. Nah, dia kadang juga mengoplos sendiri di situ, Pak. Nah, kan salah satu problemnya kan kita di problem pencegahan, Pak. Kan yang seperti itu pasti Babin Kaptimas mengetahui. Ya. Aparat Polsek mengetahui. Ya. Tapi seringkali kan lambat melakukan eksekusi. Ya. Apa problemnya? Apakah memang dasar hukumnya yang masih lemah? Kalau terkait dasar hukum sebenarnya sudah cukup ya Pak ya. Cukup. Tinggal bagaimana penanganannya secara komprehensif. Jadi bareng-bareng gitu Pak. Sehingga supaya masyarakat sekitar pun tidak melakukan pembiaran dan kami pun juga bisa lebih tepat informasinya sehingga penanganan juga tepat, tidak hanya sementara. Nanti mereka rata-rata buka tutup itu Pak. Iya. Dari sisi pendekatan bangunan sebenarnya bisa Pak. Bisa. Mereka menggunakan tanah-tanah PTPN, daerah jalan, pinggir-pinggir jalan provinsi, jalan kabupaten, kemudian bangunannya liar. Sebenarnya kan nanti ke depan, setelah saya memimpin, nanti saya itu ingin kita kerjasama antara yang ngeluarin IMB-nya tidak keluar kan, kemudian izin mendirikan IMB, kemudian izin jualannya kan tidak ada tuh izinnya. Yang ketiga penggunaan tanahnya. Nah ini kan PTPN nggak berani. Kemudian Bina Marga Provinsi juga kurang peduli dulu ya, kalau nanti harus peduli. Kemudian ketiga Satpol PP juga nggak berani nindak. Nah problemnya biasanya seringkali mereka itu selalu di belakangnya membawa nama-nama. Ini di backing sama ini di backing sama ini. Karena saya dulu ketika nanganin tuh nyebut di backing sama oknum ini. Nah, saya samperin sih, saya nggak ada urusan. Nah ini yang karena
yang menjadi pelanggannya anak-anak SMP. Siap. Anak-anak SMP. Nah, kemudian Subang ini sekarang jalannya hampir rata hancur, Pak. Iya. Siap, betul. Ini yang provinsi hancur. Siap. Mobilnya gede-gede. Siap. Apa sih problemnya, Pak, sekarang itu? Ya, karena memang kebetulan jalur arterinya satu-satunya memang dari selatan itu ke arah Pantura, Pak. Kemudian dan memang itu jalur lintas bertepatan dengan jalur wisata juga, sehingga memang bebannya itu ya memang lumayan agak berat. Jalan provinsinya sejak saya SMP Siap. itu tidak berubah seperti itu. Siap. Sedangkan industrinya tumbuh. Ya. Kemudian Wisata. proyek strategis nasional ada, Siap. ya mobilnya sebesar gajah. Siap. Nah, tetapi saya sampaikan ke Bapak, sekarang kebijakannya berubah, Pak. Siap. Jalan-jalan yang ke arah industri pasti kita lebarkan minimal 3 meter. Kan maksimalnya bisa 4 meter. Ya, saya minimal ya 1,5 meter ke samping. Siap. Itu juga udah nolong. Siap. Tapi kalau saya sih sudah minta 2 meter ke samping. Siap. Kemudian bila perlu nanti kalau area industri bikin jalan 2 lajur. Kemudian kualitasnya harus mulai dibongkar pakai beton. Dengan kapasitas bisa dilewati 60 ton. Kalau enggak hancur terus. Berarti jalur ruas Purwakarta, siap. Subang sudah area industri. Siap. Terus kemudian dari Kalijati ke arah Purwadadi Pasir Bungur Siap. juga sudah mengalami perubahan, saya lihat sudah industri. Siap. Kemudian dari jalur Bandung, Siap. jalur Bandung langsung ke Tol Cilameri, Ya. ke Pamanukan. Itu juga sudah berubah industri. Siap. Mobilnya udah gede-gede. Nah, saya lihat operasinya sering nih sekarang. Gencar, Pak. Gencar. Siap. Terus mobil besar-besar tuh rata-rata usianya tua ya, Pak? Rata-rata tua dan memang beberapa suratnya juga memang ada yang tidak sesuai dengan peruntukan juga, Pak. Siap. Itu makanya beberapa yang masih kami tahan kendaraannya dan wujud komitmen kami terkait dia pinjam pakai barang bukti tidak kami izinkan, Pak. Siap, tetap kami Mereka itu sudah mobilnya gede, suratnya. merusak Jalan. bobotnya melebihi kapasitas tinggi, Siap. merusak jalan, Siap. tidak ada bayar pajak. Siap. Salahnya bertumbuh-tumbuh. Terus ya, ini kan analisis walaupun di sini belum terjadi, tapi kan tempatnya sudah terjadi. Mobil-mobil bermuatan besar itu hari ini selalu menjadi penyebab kecelakaan beruntun. Ciawi, ada kasus Cipularang, itu faktornya apa sih, Pak? Rata-rata kalau kami kan melihat dari data, Pak. Karena kemarin juga Subang pernah terjadi kecelakaan yang bis itu, Pak. Yang anak sekolah Sama yang nabrak tukang beca, Pak. Nabrak tukang beca. Yang bawa itu galian C. Ya, yang ini, Pak, yang mendekati kota, Iya. yang masuk ke Iya, yang di sebelum Toko ban. Traffic Light, sebelum Traffic Wisma Karya. Ya. Kan itu nabrak tukang beca, 2 orang meninggal tuh. Ya, itu rem, Pak. Itu rem. Mobilnya kan ngangkut bahan galian Kalian batu, Pak. dan batu. Remnya nggak kuat. Remnya memang dari hasil ahli juga memang remnya yang bermasalah. Kemudian yang membawa anak sekolah yang meninggal 14 Orang Depok. Ya, Studi tour. itu juga memang murni remnya dan mobilnya memang jauh dari layak. Ya kalau itu sudah tersangka kan? Siap. Nah, yang kasus Depok itu sekarang pengusahanya tersangka. semua tersangka. Dari Sopir. mulai pengusaha, kepala operasi, supir juga tersangka. Kepala operasi bisnya. Ya, karena itu memang bukan bis yang resmi PO, Pak. Oh, Itu bis mandiri yang nanti dirubah cat, dirubah nama gitu. Siap. dia melakukan perubahan bodi Perubahan bodi yang menggunakan mesin tua dan bodinya bukan dari karoseri resmi, Bapak. Ya, dari karoseri Dari Jawa Tengah. karoseri yang tidak punya standar. Tidak punya standar, bukan karoseri yang memang sudah ada izinnya. Ketahuan ketika ada kecelakaan. Bis ini pun dulu sudah pernah kecelakaan di Karawang, Pak. Iya, artinya udah pernah kecelakaan. Sudah, cuman diganti warna dan ganti nama saja.
dia waktu itu ininya di mana ya? Kirnya? Kalau kirnya sudah bertahun-tahun Tidak kir juga? tidak, Pak. Oh. Sama sekali tidak. Jadi kemarin saya sampaikan ke rekan-rekan juga kategorinya bukan PO sebenarnya. Oh. Karena bis individu. Siap. Problemnya selalu itu ya. Kendaraan, Pak. Rata-rata kendaraan. Kalau yang mobil bawa, itu mobil mana yang nabrak yang aki tukang beca dan anak muda? Jakarta, Pak. Jakarta juga. Jakarta. Jadi mobil yang lalu lalang di sini, Siap. yang ngangkutin barang material tuh rata-rata Jakarta. Sebagian Jakarta ya. Cirebon saya lihat. Cirebon ada, Pak. Berarti. Karena pengusaha-pengusaha besarnya berasal dari situ. Siap. Nah, yang terakhir galian. Siap. Ada berapa jumlah galian ilegal di Subang? Hampir 30 kalau kami data. 30. Hampir 30 dan sudah kami tutup, kami tegaskan terus, Pak. Dan memang suka tidak suka, capek tidak capek, memang kita harus mobiling karena memang dengan luas wilayah Subang seperti ini kadang-kadang masih ada oknum yang memang curi-curi itu, Pak. Iya, karena merasa punya backup. Siap. Itu. Backupnya biasanya ormas. Aku LSM. Siap. Nah, termasuk di Subang loh, Pak. Ini kan menjadi bahan perhatian saya. Kemarin saya udah ngobrol dengan Pak Kapolda, dengan Pangdam, bahwa kita ingin di Jawa Barat ini zero premanisme. Baik. Termasuk menjaga iklim investasi agar tidak terganggu oleh orang yang mengaku dari ormas. Nah, Subang ini gejalanya sudah ada, Pak. Iya. Jadi kami mencoba mengedepankan bukan hanya Babin Kaptimas, Pak. Iya, Pak. Jadi kami sambang ke desa-desa itu dengan maksud karena kepala desa merupakan patron-patron komunitas, sehingga kami punya dua fungsi. Yang pertama adalah menjadi mata informasi kepada kami juga, dan kami bisa mengawasi kinerja daripada Babin Kaptimas kami. Sehingga apabila ada orang-orang yang mengaku-ngaku atau mau berbuat segala bentuk kejahatan, kami tanpa harus menunggu informasi dari Babin Kaptimas kami sendiri, karena satu desa hanya satu orang, sehingga kami bisa memotong birokrasi, Pak. Iya. Dengan kami bisa punya grup sendiri dengan para kepala desa itu untuk memotong birokrasi agar lebih cepat dalam penanganan hal tersebut. Iya, jadi pengusaha itu ditekan, biasanya variabelnya banyak, Pak. Satu, dari mulai pembebasan tanah. Iya, siap. Yang kedua, waktu mendirikan pabrik. Oke. Pengiriman material, segala macam pengen dia kuasai. Setelah itu mencaloi tenaga kerja. Nah, di Subang ini kan pencalon tenaga kerja itu sampai 30 juta kan. Siap. Setelah itu dia harus ngambil limbah setelah berdiri. Jadi memang dia karena dia menguasai, ya atas namanya banyak, Pak. Ada yang atas nama Karang Taruna di mana-mana kan. Nah, saya ke depan nih saya ingin secara bersama-sama, ya Bapak coba salah satu percaloan tenaga kerja tangkap aja satu juga. Siap. Kami atensi, Pak. Ya biar. Siap. Ini bukan di sini, Pak. Subang, Kerawang, Bekasi, mungkin juga Purwakarta sekarang udah mulai muncul walaupun masih terkendali ya sampai hari ini. Tapi kalau percaloan tenaga kerja itu di Kerawang ada yang sampai 20 juta, Pak. Di Subang ada sampai 30 loh, Pak. Bayangin kalau tenaga kerjanya 1.000, Pak. Kapolres lewat, Pak. Siap, Bapak. Siap. Siap. Kalau diidentifikasi, Bapak sudah ini hitung nggak? Berapa sih kerugian negara akibat tambang ilegal kalau dia harus bayar pajak galian C? Sampai di situ kami Belum. Nanti kita hitung, Pak. Baik. Secara bersama-sama, karena setelah nanti mungkin mulai tanggal 3 saya akan menggerakkan itu untuk di Jawa Barat ini. Saya ingin Jawa Barat menjadi provinsi yang zero premanisme, kemudian provinsi yang favorit investasi. Siap. Karena nggak ada jalan lain orang kerja kecuali investasi. Siap. Dan garda terdepannya adalah Pak Kapolres. Siap. Jadi atensi, Pak. Iya, terima kasih ya Pak Kapolres. Ada yang disampaikan pesan buat warga Subang? Siap. Kami atas nama Polres Subang mengharapkan iklim keamanan yang ada di Kabupaten Subang tertib, damai, sehingga masyarakat jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan segala bentuk kejahatan atau yang baru mau akan terjadi kejahatan kepada WhatsApp kami yang sudah kami sebar, sehingga kami bisa lebih cepat dalam penanganan
Dan kami dari Polres Subang selalu mendukung segala kebijakan dari pemerintahan pusat, provinsi, dan daerah. Selama itu menjadi tanggung jawab kami dalam hal keamanan, ketertiban, dan masyarakat di wilayah Kabupaten Subang, kami akan support terus, karena itu adalah mimpi kami sebagai penanggung jawab keamanan di wilayah Kabupaten Subang. Mungkin itu Pak. Iya. Nomor WhatsApp-nya berapa Pak? Kalau dari nomor pribadi kami 08222 88 99 268. Oke, warga Subang, Anda mengalami kesulitan, WA ke nomor tersebut. Para pengusaha nggak usah khawatir ya, tetap berinvestasi di Subang dan di seluruh provinsi Jawa Barat. Kami akan memberikan pelindungan, dan saya di provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan kos atau biaya untuk menjaga iklim investasi dari premanisme dan percalonan tenaga kerja. Jadi kami tidak akan membebani para pengusaha. Kami sudah menyiapkan biaya tambahan keamanan untuk Polri dan TNI di Jawa Barat. Ini lumayan udah saya siapkan agar operasinya jalan. Nanti Brimobnya kalau harus dikerahkan cepat datangnya gitu. Terima kasih ya. Salam untuk semuanya. Semoga ke depan pembangunan di kita lebih baik. Jawa Barat Istimewa, Indonesia Maju.